Baiklah, materi yang pertama adalah kanker atau ulkus mole. Kanker adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini ditandai dengan adanya ulkus atau luka terbuka pada daerah kemaluan dan sekitarnya. Meskipun sangat mudah menular, penyakit ini dapat disembuhkan. Yang selanjutnya, tanda-tanda dan gejala. Yang pertama pada pria, adanya benjolan kecil dan merah pada penis yang dapat berubah menjadi luka terbuka dalam 1 atau 2 hari. Ulkus atau luka dapat terbentuk pada setiap area alat kelamin seperti penis atau skortum. Dan selanjutnya pada wanita, umumnya akan muncul 4 benjolan merah atau lebih pada labia, di antara labia dan anus atau pada paha. Labia adalah lipatan kulit yang menutupi alat kelamin wanita. Setelah benjolan matang menjadi luka terbuka, wanita dapat mengalami sensasi terbakar atau nyeri selama buang air kecil atau buang air besar. Selanjutnya, penyebab kanker. Penyebab kanker disebabkan oleh infeksi bakteri Haemophilus grayi. Bakteri ini menyerang jaringan di daerah kemaluan sehingga membentuk ulkus yang disebut kanker atau ulkus mole. Diagnosis kanker. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Untuk diagnosis kanker juga dapat dipikirkan apabila terdapat 4 hal berikut. Yang pertama, ulkus pada kemaluan, satuan atau lebih. Yang kedua, pembekakan kelenjar getah bening, terutama pada lipat paha yang menyertai ulkus. Yang ketiga, tidak terbuktinya ada penyakit sifilis atau melalui pemeriksaan darah atau pemeriksaan ulkus pada mikroskop. Selanjutnya, tidak terbukti adanya penyakit herpes simplex atau melalui pemeriksaan darah. Selanjutnya ada cara mencegah kanker atau ulkus mole. Yang pertama, memakai kondom saat berhubungan seksual. Yang kedua, membatasi pasangan seksual. Yang ketiga, mengobati pasangan seksual yang menderita kanker atau infeksi menular seksual lain sehingga tidak menjadi sumber penularan. Yang keempat, sirkumisi atau sunat pada pria. Selanjutnya ada cara mengobati kanker. Cara mengobati kanker atau ulkus mole yang pertama ada antibiotik. Antibiotik digunakan untuk membunuh bakteri dan mengurangi kemungkinan terbentuknya bekas luka setelah ulkus sembuh. Yang kedua, tidak berhubungan seksual selama dalam masa pengobatan. Gejalanya biasa berkurang 3-7 hari setelah pengobatan. Waktu untuk pengobatan tergantung besarnya ulkus. Ulkus yang besar bisa membutuhkan waktu sampai 2 minggu untuk sembuh total. Selanjutnya adalah penyakit sifilis. Sifilis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum yang bersifat akut dan kronis, ditandai dengan lesi primer, diikuti dengan erupsi sekunder pada kulit dan selaput lendir, kemudian masuk ke dalam periode laten, diikuti dengan lesi pada kulit, lesi pada tulang, saluran pencernaan, sistem saraf, dan sistem kardiovaskular. Tanda dan gejala dari penyakit sifilis ini adalah yang pertama kita bahas tentang tanda dan gejala penyakit sifilis pada pria. Yang pertama, adanya lepuhan yang terdapat di alat vital pria. Biasanya pada tahap awal kulit terbuka seperti melepuh namun tidak terasa sakit. Yang kedua, gejala sifilis pada laki-laki juga ditandai dengan adanya pembengkakan pada getah bening atau tonjolan mirip kutil yang dapat menular dan biasanya terdapat di sekitar anus dan ketiak dan merupakan ciri-ciri dari penyakit sifilis lanjutan. Yang kedua, tanda dan gejala dari penyakit sifilis pada wanita. Yang pertama, muncul benjolan dan luka di sekitar alat kelamin. Luka terlihat seperti lubang pada kulit dengan tepi yang lebih tinggi. Ini menurut Forge tahun 2009. Biasanya tidak terasa sakit. Yang kedua, terkadang disertai pusing-pusing dan nyeri tulang seperti gejala flu. Yang ketiga, muncul bercak pada tubuh sekitar 6-12 minggu setelah hubungan seksual. Selanjutnya kita bahas tentang pencegahan sifilis.
Pencegahan sifilis ini terdiri dari pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Untuk pencegahan primer, bentuk pencegahan primer yang dilakukan adalah dengan prinsip ABC, yaitu yang pertama adalah A. Abstinensia, yang kedua ada B, yaitu be vengeful, dan yang ketiga ada C, yaitu kondom, keempat ada D, drunk, dan yang kelima ada E, yang berarti education. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini terdiri dari dua. Yang pertama, melakukan cek darah untuk mengetahui infeksi sifilis, dan yang kedua ada pengobatan injeksi antibiotik berzatin benzil penisilin yang menyembuhkan infeksi sifilis. Dan selanjutnya ada pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini juga terdiri dari dua langkah. Yang pertama, melakukan pengobatan atau injeksi antibiotik yang bertujuan untuk menurunkan kadar titer sifilis dalam darah. Yang kedua, melakukan tes HIV untuk mengetahui status kemungkinan terkena HIV. Baik, selanjutnya kita bahas tentang granuloma inguinal. Granuloma inguinal merupakan penyakit yang timbul akibat proses granuloma pada daerah anogenital dan inguinal. Nah, etiologi dari penyakit ini adalah Donovania granuloma. Lebih banyak menyerang pada usia aktif, yaitu usia dari rentang usia 20 sampai 40 tahun, dan lebih sering terdapat pada pria daripada wanita. Gejala dari granuloma inguinal ini adalah perkembangan penyakit ini lambat, biasanya sekitar 17 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh, hingga menimbulkan gejala dan diperlukan hingga 12 minggu sampai terdapat luka di kulit yang nyata, dan tidak ditemukan gejala demam pada penyakit ini. Penyebab granuloma inguinal ini adalah penyakit ini disebabkan oleh bakteri Klebsiella granulomatis yang hidup di dalam sel. Cara penularan terutama terjadi melalui kontak seksual, tapi diduga bakteri ini memiliki kemampuan menular yang rendah. Jadi, diperlukan paparan berulang untuk terjadinya penyakit ini. Dan faktor risiko dari granuloma inguinal ini adalah beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan seseorang terkena infeksi ini meliputi melakukan hubungan intim yang tidak aman, seperti tidak memakai kondom, memiliki banyak pasangan seks, lalu homoseksual, melakukan hubungan seks pria dengan pria memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit ini dibandingkan dengan heteroseksual. Yang selanjutnya adalah herpes genital. Herpes genital atau herpes simplex adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Setelah pengidap terinfeksi, virus menetap secara domain dalam tubuh dan dapat terjadi reaktivitas hingga beberapa kali dalam setahun. Nah, gejalanya ada beberapa gejala herpes genital, antara lain luka yang terbuka dan terlihat merah tanpa disertai rasa nyeri atau gatal, sensasi rasa nyeri, gatal, dan geli di sekitar daerah genital atau daerah anal, luka melepuh yang kemudian pecah di sekitar genital, rektum, paha, dan bokong, rasa nyeri saat membuang air kecil, nyeri punggung bawah, demam, kehilangan nafsu makan, kelelahan, dan terdapat cairan yang keluar dari vagina. Selanjutnya, ada penyebab herpes genital atau herpes simplex, yaitu penyebab herpes genital adalah virus herpes simplex yang sangat menular dan dapat berpindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung. Nah, yang kedua, faktor risiko herpes genital atau herpes simplex. Nah, beberapa faktor risiko herpes genital antara lain, yang pertama, jenis kelamin wanita lebih mudah terinfeksi herpes dibandingkan laki-laki. Memiliki pasangan seksual lebih dari satu. Yang ketiga, melakukan hubungan intim yang tidak aman atau tanpa pelindung. Yang keempat, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, pengobatan herpes genital atau herpes simplex umumnya dilakukan dengan pemberian obat antivirus dengan tujuan yang pertama, mempercepat proses penyembuhan luka saat tanda dan gejala pertama kali timbul. Yang kedua, mengurangi derajat keparahan dan durasi dari keluhan. Yang ketiga, mengurangi frekuensi kekambuhan dari penyakit. Yang keempat, meminimalkan kemungkinan atau menularkan virus ke individu lain. Selanjutnya, yaitu komplikasi herpes genital atau herpes simplex. Nah, beberapa komplikasi herpes genital yang dapat terjadi diantaranya adalah infeksi menular seksual lainnya. Yang kedua, inflamasi atau peradangan. Yang ketiga, infeksi pada bayi dan dalam proses persalinan. Yang keempat, gangguan pada kandung kemih. Nah, pencegahan herpes genital atau herpes simplex dapat dilakukan untuk mencegah herpes genital herpes simplex antara lain adalah menggunakan kondom saat melakukan hubungan intim dengan pasangan yang
tidak jelas status infeksi menular seksualnya. Yang kedua, memeriksakan status infeksi menular seksual secara berkala bagi individu yang berhubungan intim dengan lebih dari satu pasang. Yang ketiga, menghindari berciuman jika dari diri sendiri atau pasangan memiliki luka pada daerah sekitar mulut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu limfogranuloma venereum. Limfogranuloma venereum atau disingkat sebagai LGV merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Bakteri ini dapat menembus kulit dan menyebabkan penyumbatan di sekitar node. Limfogranuloma venereum dapat menyerang node limfa, alat kelamin bagian luar, rektum, dan mulut. Gejala dari LGV dapat dirasakan beberapa hari hingga sekitar 1 bulan setelah bakteri masuk ke dalam tubuh pengidapnya. Beberapa gejalanya antara lain yang pertama yaitu keluar cairan limfe dari kulit yang berasal dari kelenjar limfe di selangkangan. Yang kedua, keluar darah atau nanah dari rektum. Yang ketiga, luka kecil yang tidak nyeri pada genitalia pria atau wanita. Yang keempat, nyeri saat buang air besar. Yang kelima itu pembengkakan dan kemerahan pada kulit di area selangkangan. Yang keenam, pembengkakan kelenjar limfe di selangkangan pada 1 atau 2 sisi. Yang ketujuh yaitu pembengkakan labia pada wanita. Selanjutnya yaitu penyebab dan faktor risiko limfogranuloma venereum. Beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi ini antara lain yang pertama yaitu melakukan seks yang tidak aman atau tidak menggunakan kondom, berganti-ganti pasangan, berhubungan seks dengan orang yang riwayat seksualnya tidak jelas. Yang kedua, memiliki penyakit menular seksual lainnya. Yang ketiga, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang keempat, mengidap infeksi HIV. Selanjutnya, pencegahan limfogranuloma venereum. Beberapa upaya pencegahan dari LGV antara lain melakukan pemeriksaan kesehatan seksual secara rutin bagi mereka yang aktif secara seksual. Yang kedua, menggunakan kondom secara konsisten dan tepat saat melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, menghindari penggunaan sex toys karena dapat meningkatkan risiko penularan infeksi menular seksual. Selanjutnya, pengobatan limfogranuloma venereum. Metode pengobatan untuk mengatasi LGV antara lain pemberian antibiotik untuk membunuh bakteri penyebab LGV, tindakan pembedahan untuk mengalirkan nanah keluar atau untuk mengangkat kelenjar getah bening yang membesar. Dan yang terakhir yaitu baik pengidap maupun pasangan hubungan seksualnya harus menghindari hubungan seksual yang tidak aman hingga keduanya selesai menjalani pengobatan LGV.